Kita sambut GKM Polantas. Polantas, penghantaran obat ke rumah pasien lansia dan disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri dan audiens sekalian, saya akan memperkenalkan tim GKM Polantas dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Nora Sialagan. Saya sendiri sebagai ketua Vinda, di samping saya ada Tami, Hikmah, Rohma, dan Maya. Kami akan mempresentasikan inovasi kami di RSUD Tugu Koja. Selamat pagi, Nek. Bisa dibantu? Pagi, Bu. Saya mau berobat. Nenek mau kemana? Ke poli penyakit dalam. Poli penyakit dalam. Nenek udah pernah pakai mesin antrian ini? Sudah, Bu. Oh iya, BPJS atau umum, Nek? BPJS, Bu. Oh, BPJS. Ya udah, Nek, ini dipencet dulu ya, BPJS ya. Dipencet. Nah, ini ada nomor pendaftarannya, Nek ya. Nenek tunggu di situ ya, duduk dulu nanti dipanggil sama loket ya, sabar Di ya. sana, Bu. Enggak di situ ya, duduk dulu Di situ. sabar ya. Jauh banget ya, Bu. Tunggu dulu ya. Aduh, ini udah hampir setengah jam nunggu gak dipanggil-panggil. Antrian nomor 206, silakan menuju loket 2. 206. Selamat siang, Nek. Mau ke poli mana? Saya mau ke poli penyakit dalam, Bu. Bisa dilihat surat rujukan dan BPJS-nya ya. Bu. Ya, Nenek langsung aja ke lantai 2, nunggu di depan poli penyakit dalam ya, Nek. Naik lagi, Ya, Bu. naik kan. Nenek-nenek disuruh naik turun, naik turun. Aduh, ini di poli juga lama ya. Gak dipanggil-panggil ini. Antrian nomor 13, silakan menuju klinik penyakit dalam. Kok 13? Ini 12. Sus, ini saya nomor 12 loh. Kok itu yang dipanggil udah nomor 13? Oh, Nenek, siapa namanya? Saya ambil ya. Saya Surya. Iya, tunggu dulu, Nek. Rekam medisnya belum datang lama. Nunggu dulu ya, yang sabar ya. Nanti panggil Aduh, kita ya. dari tadi disuruh nunggu Oh, dilewatin. ini lama banget sih, rekam medisnya belum datang-datang. Antrian nomor 12, silakan menuju klinik penyakit dalam. Aduh, akhirnya dipanggil juga. Iya, Sus Nek. ya, Sus. Nenek, hari ini keluhannya apa? Ini loh, Sus, saya nggak bisa tidur Oh semalaman. iya, ditensi dulu ya, Nek ya. Oke, Nenek silakan ke dokternya, diperiksa dulu sama dokternya ya. Misi ya, Dok. Ibu, gimana nih, Bu, kabarnya? Aduh, kabar saya kurang baik, Dok. Ini saya pusing, badan pada seket-seket. Saya patah dulu ya, Bu ya. Tarik nafas yang dalam ya. Aduh, Ibu yang diem dong, Bu. Bisa diem ya, Bu? Ya, oke deh. Kalau gitu saya tebus resepnya, Bu ya. Nanti Ibu tidak akan tebus di bawah ya, Bu ya. Aduh, ini Dok, obatnya banyak banget resepnya. Iya, kan Ibu banyak gini pinggang, asam urat, banyak penyakitnya, Ibu. Aduh, saya harus turun lagi ya? Iya, Dok. Aduh, jauh banget ini jaraknya. Ruang tunggu farmasi. Mbak, ini resepnya ya, Mbak? Tunggu dulu ya, sampai namanya dipanggil. Ampun, disuruh nunggu lagi. Iya, Nek. Oh my God. 45 menit kemudian. Ibu Surya. Ya, saya, Bu, saya. Ibu Surya ya, Bu ya. Ini untuk obatnya, gulanya sebelum makan, gulanya sesudah makan, gulanya suapan pertama makan, kolesterolnya malam, asam uratnya malam, darah tinggi pagi, darah tinggi malam, darah tinggi 3 kali sehari. Satu lagi bila nyeri aja, kalau nggak nyeri nggak usah. Ya ampun, Bu, nenek-nenek disuruh kayak begini gak hafal. Pokoknya Nenek baca aja yang udah saya lingkarin ya. Udah, Makasih. susternya ngejelasinnya buru-buru. Nenek disuruh nunggu di mana-mana. Nenek lelah sekali ke rumah sakit. Bukannya nambah sembuh, malah makin sakit. Sakit macam apa ini? Saya kutuk semuanya. Masalah yang terjadi di RSUD Tugu Koja pada pasien lansia dan disabilitas ternyata berkaitan dengan waktu pelayanan. Dalam melakukan identifikasi dan stratifikasi masalah, gugus melakukan dengan skema alur pelayanan rawat jalan. Ternyata kami menemukan ternyata ada 5 tempat pelayanan di mana
disabilitas menunggu lebih dari standar yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama di ruang pendaftaran khususnya dalam pencarian berkas rekam medis, yang kedua yaitu di ruang tunggu poliklinik, kemudian di ruang periksa dokter, dan ruang pemeriksaan penunjang. Dan ternyata yang paling lama yaitu selama 45 menit rata-rata menunggu, yaitu di instalasi farmasi. Dari identifikasi dan stratifikasi masalah tersebut, maka gugus sepakat untuk mengangkat masalah lamanya pelayanan terhadap pasien lansia dan disabilitas di RSUD Tugu Koja. Apa dampak masalah ini bila tidak kami selesaikan? Ternyata pasien lansia dan disabilitas berpotensi terganggu kesehatannya selama menunggu di pelayanan, seperti sakit pinggang, nyeri punggung, pusing kelelahan, bahkan hipertensi, bisa juga terlambat minum obat, jajan sembarangan di sekitar rumah sakit, kemudian juga bisa terinfeksi nosokomial karena menunggu terlalu lama dan bertemu dengan orang-orang yang sakit lainnya. Dan yang paling utama adalah tingkat kepuasan pelanggan di RSUD Tugu Koja dapat menurun. Dari analisa, identifikasi masalah, stratifikasi masalah, dan dampak masalah tersebut, maka gugus sepakat untuk mengangkat tema memprioritaskan pelayanan pasien lansia dan disabilitas dengan sistem Polantas di RSUD Tugu Koja. Teman-teman sekalian, kita diskusi dulu yuk, kira-kira akar-akar masalah apa sih yang ada di RSUD Tugu Koja yang bisa kita selesaikan? Oh iya, akar masalah yang pertama yaitu banyaknya pasien lansia atau disabilitas yang menunggu di pendaftaran. Dengan sistem kita analisa yang kami lakukan, dengan solusi yang dilakukan yaitu dengan menciptakan pendaftaran khusus pasien atau lansia disabilitas dengan mesin antrian yang kita beri nama Anjungan Daftar Mandiri. Khusus untuk pasien lansia atau disabilitas. Dengan begitu, pasien lansia sudah tidak lagi menunggu di pendaftaran. Gimana dengan pasien yang masih menunggu lama karena rekam medis? Untuk pencarian bekas rekam medis yang lama, yaitu dengan stiker, kita tempelkan di map rekam medis pasien lansia atau disabilitas, stiker berlabel pink. Dengan begitu, petugas akan lebih mudah dalam mencarinya. Untuk akar permasalahan selanjutnya, belum ada loh ruang tunggu dan petunjuk khusus pasien lantas. Terus itu gimana solusinya, Shin? Gimana kalau kita membuat stiker yang kita tempelkan di bangku yang telah tersedia dengan bertuliskan bangku prioritas untuk pasien lansia dan disabilitas. Dan nggak hanya itu aja, kita juga membuat ruang tunggu yang lebih nyaman dengan memfasilitasi TV, leaflet mengenai DM, hipertensi, dan rendah urin. Serta nggak hanya itu aja inovasi kita juga membuat PIN ramah lansia pada petugas security untuk membantu pasien disabilitas menggunakan jalur yang telah tersedia. Dan juga kita menyuruh untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia. Sehingga ini menjadikan inovasi tim gugus untuk menjadikan RSUD Tugu Koja sebagai rumah sakit yang ramah lansia dan disabilitas. Duh, banyak banget lagi nih obat racikannya. Kalau kayak gini kan kasihan pasien lansia disabilitas, jadi nunggu lama kan, antriannya panjang. Emang apa hubungannya obat racikan sama jumlah antrian? Semakin banyak obat racikan, maka makin lama deh waktu tunggu yang ada di instalasi farmasi. Tapi tenang aja, kita memiliki 3 solusi untuk masalah ini. Yang pertama, penghantaran obat ke rumah pasien lansia dan disabilitas oleh petugas farmasi. Yang kedua, yaitu aplikasi GoPo untuk memonitoring petugas farmasi di layanan, untuk memonitoring kepatuhan pasien dalam menggunakan obat, dan sebagai evaluasi mutu yang ada di Rumah Sakit Tugu Koja. Yang ketiga, yaitu kita memiliki buku Kalantas. Buku ini bisa dibawa loh oleh pasien lansia disabilitas sehingga mereka dapat paham kondisi pasien sebelum pergi ke rumah sakit dan obat-obat apa saja yang digunakan. Jadi nggak usah takut pasiennya lagi nggak tahu paham obat yang digunakannya. Wah, berarti pasien lansia benar-benar menjadi prioritas di rumah sakit kita ya? Iya dong. Oh iya, tapi ada lagi nih masalahnya. Masalahnya suka banyak pasien lantas yang suka nyasar di rumah sakit. Tenang aja, GKM Polantas akan melakukan edukasi menggunakan leaflet pada saat penghantaran obat ke rumah pasien. Leaflet berisikan alur pelayanan yang ada di rumah sakit, mulai dari masuk hingga selesai pelayanan. Jadi benar-benar ya pasien di rumah sakit kita khususnya lantas dia nggak akan pernah lagi kebingungan untuk nyari-nyari poli mana yang dia mau tuju. Bukan hanya itu, kita juga memiliki jalur khusus mulai dari pasien lansia masuk menuju ke lift hingga ke poliklinik. Jadi nggak usah takut pasien lansianya nyasar atau bingung lagi di rumah sakit. Wah, benar-benar menjadi rumah sakit yang ramah lansia dan disabilitas. Oh iya, ada lagi nih masalahnya. Betul. Masalahnya
banyak pasien lantas yang tidak membawa persyaratan registrasi. Oh, karena menurunnya daya ingat. Iya, benar banget. Nah, di sini rumah sakit kita membuat solusi, membuat alur layanan pendaftaran yang memudahkan pasien lantas. Caranya? Dengan sistem aplikasi pendaftaran rujukan online lantas atau yang biasa disebut dengan SPROL. Jadi, pasien lantas datanya sudah tersimpan di rumah sakit kita. Dia tidak perlu membawa persyaratan registrasi lagi. Jadi, dia juga nggak perlu lagi pulang ke rumah hanya untuk mengambil persyaratan registrasi. Meskipun dia nggak bawa persyaratan registrasi, pasien lantas akan tetap bisa datang ke rumah sakit kita dan bisa melakukan pendaftaran. Wah, oh iya, kamu suka lihat gak sih pasien lansia tuh kalau udah tua suka datang sendiri tanpa ada anak ataupun pendamping. Nah, itu juga menjadi akar masalahnya. Kurangnya perhatian kepada pasien lantas dari keluarga. Kalau untuk itu solusinya gimana? Tenang aja, rumah sakit kita membuat solusi memberikan edukasi dengan menggunakan leaflet. Leaflet ini akan kita berikan kepada pasien lantas pada saat tim farmasi melakukan polantas, yaitu penghantaran obat ke rumah pasien. Jadi di rumah sakit kita, pasien lantas mendapatkan edukasi dari tiap layanannya. Berarti pada saat pengantaran kita melakukan 3 edukasi. Yang pertama, konseling tentang obat yang digunakan oleh pasien. Yang kedua, tentang pemahaman alur yang ada di rumah sakit. Dan yang ketiga, itu paling penting, tentang pentingnya pendampingan untuk pasien lansia dan disabilitas. Kemudian, gugus melakukan analisa perbaikan dengan menggunakan QCDHM. Berikut ini adalah alur perbaikan yang sudah kami lakukan, yaitu dari segi quality, ternyata kami telah menghilangkan atau menurunkan dari 2-3 pasien yang mengantri, rata-rata saat ini hanya menjadi 0 pasien. Di instalasi farmasi, kami telah menurunkan dari 839 pasien lansia dan disabilitas atau 64,71% menjadi 0 pasien. Dari segi kos, kami telah menghemat biaya operasional pasien yang berobat ke rumah sakit kami sehingga tidak perlu jajan sembarangan di sekitar rumah sakit dan obatnya kami antarkan. Dari segi health, dari kuesioner sudah tidak ada lagi saat ini keluhan tentang lamanya pelayanan seperti sakit pinggang dan lainnya sudah tidak ada. Dari segi delivery, kami telah berhasil mempersingkat waktu pencarian berkas rekam medis dari rata-rata 13 menit hanya menjadi 5 menit saja. Dari segi delivery juga kami telah menyingkat waktu di instalasi farmasi dalam menunggu dari 45 menit rata-rata saat ini hanya menjadi 16 menit saja. Dari segi moral, kami telah membuat pegawai di instalasi farmasi bekerja dengan lebih nyaman karena keluhan terhadap lamanya waktu tunggu sudah tidak ada lagi dan kepuasan pelanggan di RSUD Tugu Koja meningkat dari 75% menjadi 90%. Nanti dulu, kegiatan GKM Polantas ini didukung oleh direktur dan manajemen rumah sakit, jadi nggak usah takut dalam menjalankannya, yang tertuang dalam SPO dan surat keputusan direktur. Untuk penentuan tema berikutnya, tim gugus kami melakukan brainstorming kembali untuk mengetahui masalah yang terdapat di rumah sakit kami. Terdapat 2 masalah, banyaknya pengunjung yang membawa anak di bawah usia 12 tahun dan banyak pasien yang dirawat inap lebih dari 6 hari. Dengan begitu, tim gugus menentukan tema berikutnya, menciptakan rumah sakit yang ramah anak. Berikut ini adalah testimoni dan dukungan dari Gubernur DKI Jakarta karena inovasi kami adalah yang pertama di DKI Jakarta. Berikut ini testimoni dan dukungan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Ini adalah security kami membantu pasien lansia dan disabilitas untuk mendaftar menggunakan mesin ADM atau anjungan daftar mandiri untuk pasien lansia dan disabilitas dengan menggunakan scan barcode. Testimoni dari pasien kami. Ada pelayanan untuk diantar ke rumah kepada lansia, jadi saya tidak sampai-sampai untuk kantor ini. Jadi mudah-mudahan rumah sakit ini ada pelayanan ramah dan berkualitas kepada lansia menghargai orang tua. Saya pada hari ini mencoba rumah sakit supaya vaksinasi lebih diperhatikan dan